sahabat pertanian, pagi ini kita berada di SMK Negeri 1 Sukanegara yang berada di Cianjur, arah ke selatan. Kita bersama Kepala SMK Negeri 1 Sukanegara, Bapak Muhammad Alwi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Hamdan. Pagi, Pak. Pak Ai Kafi. Pak Ai ini adalah Ketua kelompok tani yang ada di Sukanegara khusus untuk kopi ya. Sebagai tenaga ahli kami. Sebagai tenaga ahli di SMK 1 Sukanegara. Nah, baik Pak Alwi, saya mungkin ada beberapa pertanyaan untuk di balai kita. Ini sekolah ini ada berapa prodi Pak untuk yang saat ini dibuka? Oke. Terima kasih Pak Hamdan. SMK 1 Sukanegara ini berdiri tahun 2007, memiliki 3 program keahlian: agribisnis pengolahan hasil pertanian, teknologi komputer jaringan, kemudian otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Dari 3 kompetensi keahlian yang kami buka, kami menjadikan satu program keahlian unggulan kami itu agribisnis pengolahan hasil pertanian. Karena SMK ini dikenal sebagai salah satu SMK pertanian yang ada di Kabupaten Cianjur, yang merupakan binaan dari balai. Oh iya, ini pertanian yang lebih menonjol ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Kami, kalau pertanian, Bapak punya luas lahannya sekitar berapa? Alhamdulillah kami diberi bantuan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah desa Gunung Sari. Kami diberikan lahan kurang lebih 2 hektar Pak untuk yang SMK ini sendiri. Ya, untuk sekolahnya, untuk bangunan dan areal praktek atau perkebunan yang kami garap. Ya. Kalau untuk perkebunan kopinya sendiri, kalau untuk 2 hektar mungkin kurang Pak ya. Bapak gimana itu? Itu untuk memanfaatkan wilayah sekitar ini bagaimana caranya itu? Oke, makasih. Kita memang memiliki 2 hektar, tapi dari 2 hektar kita baru memanfaatkan sekitar kurang dari 1 hektar tanah untuk bangunan. Kemudian sisanya itu kami tanam untuk kopi sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak. Dimulai dari produksi awal sampai akhir dari kopi tersebut, kita sudah menanam 1.500 di area kita sendiri. Tapi untuk pengembangannya kami sudah bekerja sama. Kebetulan kami di sini memiliki komite yang ahli dalam bidang kopi, dan dia merupakan tokoh masyarakat di sini, dan tokoh desa. Kami di bawah bimbingan yang punya kerjasama, kami bekerja sama untuk mengembangkan di luar dengan masyarakat. Sehingga kami kemarin itu tahun 2020 bulan Oktober kita mengembangkan SMK Membangun Desa dengan meluncing pemberian 30.000 kopi kepada masyarakat yang nantinya ini akan menjadi produksi massal ke depannya bekerjasama dengan SMK. Iya. Prediksi mungkin itu kira-kira kalau ditanam sekarang itu ini kira-kira menghasilkan berapa lama? Mungkin Pak Ai bisa menjelaskan itu. Aduh, maaf Pak Ketua ini belum pakai masker nih. Oh, saya bawa masker, cuman lupa. Memang saya pede Pak. Satu di ruangan terbuka, kedua saya sudah vaksin. Oh ya. Dipakai aja Pak. Ini biar kita untuk menjaga kesehatan. Supaya kita bisa menjadi contoh untuk setiap kegiatan. Makasih Pak. Maaf ya. Kita lanjut Pak, kita lanjut sekarang. Tadi Pak kita akan dengan Pak, alhamdulillah dengan Pak Alwi ini kita bisa menyambung bagaimana SMK ke depan yang disebut SMK bisa itu terjadi. Iya. Nah itu yang kita harapkan. Jadi tidak hanya slogan saja ya, SMK bisa, SMK bisa. Betul. Yang bisanya kita nggak pernah melihat apa yang itu yang apa yang itu ingin diperbuat dengan masyarakat itu apa gitu. Ini yang kita harapkan. Kalau kopi ini yang jenis yang ditanam itu apa saja Pak di sini Pak? Di sini hanya emang robusta juga ada, cuman di sini 90% Arabica. Arabica ya. Cuman mix kebunnya, jadi Arabica kan ada beberapa varietas. Ya varitasnya. Ada Tiga Raruta, ada Tim, ada Ateng Super. Nah kan petani di sini di mix aja di kebunnya itu macam-macam gitu varietas. Nah mungkin insya Allah tahun 2022 ini saya juga sama Pak Alwi kemarin sudah beberapa kali ngobrol tentang akan membuat sebuah kebun riset gitu. Jadi semua jenis kopi yang ada di Nusantara akan kita bikin di 1 hektar lahan untuk pembelajaran. Itu memang setiap varietas itu berbeda rasanya Pak? Berbeda, bisa disebut berbeda juga Pak. Cuman kalau untuk para penikmat kopi kan mereka itu yang single origin katanya, single origin dan sebagainya.
itu lebih kepada apa? Fanatik ya, fanatik tukang penikmat kopi Ya, sih. Gitu. Ya mudah-mudahan aja Pak dengan datangnya bapak-bapak ya dari Fedka ke sini itu memberikan satu apa? Sahabat petani, Semangat pertanian. ya, kepada kami karena memang kami di sini SMK orang tuanya semua 90% petani ya Iya. Pak. Boleh Pak kita ngobrol di kebun kopi kita? Ya. Ya, kita lihat dulu. Kita. Kalau orang Sunda bilang ateng itu kan dulu ada bintang film yang pendek, Ah, karena kopinya dibikin pendek, terus kopi ateng, padahal ateng itu singkatan, ateng tenggara. tapi ini pendek sudah berbuah. Ya, ya yang di kantor juga kan sama ateng juga. Pendek. Ini ateng super ini. Ateng super itu yang ada lini S juga. Ini ada beberapa varietas. Ini es apa? Ini dari apa dari Balai Benih IPB itu Pak Iya, yang Pak. mengembangkan lini S. Terus sekarang kan IPB juga mengeluarkan Komati. Bedanya apa sama ateng? Dari daun. Dari rentang ininya juga udah beda Pak. Kelihatannya. Nah sama ini nih. Ini sigara rutang ini. Ini sigara rutang dan ini harusnya dibuang nih. Pak Awim, punten Pak ada dekat dengan beliau Oh. karena posisinya ada di depan. Oh ya. Pak Awim. Siap. Ya ini beda ini antara apa namanya? Ini Aceh Tenggara sama apa Sigara Rutang. Kemudian Itu apa lini itu? S. Lini S. Mereka itu kan Bedanya rentangan pertama dari daun, warna daun. Warna daun ini hijaunya tebal ya. Terus kedua dari warna pucuk. Terus dari apa? Dari dahan. Pembukaan. Dahannya itu kalau Arabica tim-tim itu lebih kepada panjang banget gitu ya. Kalau ini lebih kepada nanti apa seperti payung gitu. Seperti payung kalau sigara rutang ini. mirip ke Robusta ya. Robusta itu kan agak tinggi gitu ya. Iya. Nah, kalau yang mirip ke Robusta ini justru yang ini. Oh yang ini. Ini ya, mirip ke Robusta ini. Ini ada Arabica Tim, Ateng Super, di sini terus Sigara Rutang. Ini ada beberapa. Kalau Sigara Rutang sih sebetulnya itu kan istilah kawan-kawan dari Medan. Karena memang cepat berbuah dan produksinya tinggi. Terus-terusan ya. Itu sebut Sigara Rutang itu segera bayar utang katanya. Itu. Karena memang petani-petani di sana kan kredit sama dengan di sini. Jadi masing-masing kopi itu singkatan ada kepanjangannya. Ada kepanjangannya. Ini sejarahnya gitu Sigara Saya Rutang. sendiri belum tahu itu sebenarnya. Karena memang ini itu bisa di bawah 2 tahun udah berbuah dan buahnya itu produksinya wow. Bagus ya. Hebat. Tapi dia rakus sama pupuk juga. Iya. Saya mungkin ini Pak. Kalau tanaman ini dicampur antara Sigara Rutang terus yang tim-tim sama Lini S. Aceh Ateng. Tenggara, NS gitu ya. Pengaruh nggak terhadap buah nanti rasa? Enggak, Pak. Enggak, saya rasa enggak sih. Sama aja kan Arabica mah acidity-nya, aftertaste-nya, terus apa yang disebut aftertaste ada aren atau ada rasa buah apa sih sebetulnya lebih kepada terus pengaruh dari iklim juga, pengaruh dari cuaca, terus pengaruh dari apa yang ada tanaman sekitar itu. Mungkin yang berpengaruh mungkin untuk ini ya dari pengolahan nanti ya. Iya. Rasa itu ya. Dari tanaman sekitar juga mempengaruhi Pak sebenarnya kalau dia di tanaman buah apa juga ada ya Pak ya? Iya. Misalnya di sekitar sini ada pohon jeruk, Jeruk. ada apa gitu. Biasanya karena ini sensitif kan kopi itu. Ya, Jadi rasa. menyerap gitu ya. Merah, gitu. Dan ini baru 4 bulan. 4 bulan kita ya. Baru 4 bulan kita tanam. Ini baru 4 Setelah bulan. waktu launching 30.000 yang kita tanam kita simpan di sekolah ini 1.500, sisanya ke masyarakat. Dan kebetulan launching tersebut sama Pak Kadis Sama termasuk Pak Ruli, Parunya juga ada kepala balai. Ya. Ya, kita lanjut bisa lihat ke ini. lihat kebunnya ya. Saya At, kalau penekannya ya. Baik Pak, mungkin kita boleh lihat yang kebun-kebun yang di masyarakat gitu untuk ini. Oh boleh. Bisa. Biar kita Ayo. lihat bagaimana yang ada di lingkungan masyarakat, penanamannya gimana, pengelolaannya gimana. siap. Mungkin kita langsung ke kebun masyarakat ya Pak ya. Boleh? Boleh. Siap. Mari kita ke Masyarakat, Pak. Ya. Nanti. Ini Iya. kelompok ini sebagai percontohan aja di atas rumah saya. Ini jenis sigara rutang Pak. Sigara Rutang. Nah ini sudah habis masa panen.
Ini disebutnya buah ujung, buah tungtung. Buah terakhir ya? Iya, buah terakhir gitu. Ah. Buah terakhir. Dan ini udah mulai keluar bunga nih. Bunga yang untuk ini lagi Buah berbuah lagi. nanti ya? Iya, berbuah lagi. Berikut nanti. setahun berapa kali Pak? Tahun sekali. Oh, setahun sekali. Dari mulai Maret sampai harusnya sekarang itu masih musim panen. Cuman karena cuaca ekstrim yang kemarin Iya. sehingga sekarang itu malah keluar bunga lagi. Paling buah-buah ujung kayak gini nih. Gitu. Ini kalau buah keluar bunga lagi ini hasilnya bagus nggak Pak? Bagus untuk panen yang karena kopi itu ada mengalami fase seperti gagal gitu, seperti jelek. Nah, kebetulan tahun ini kita seperti ini nih. Oh, Jadinya hitam-hitam gitu ya? Iya, hitam-hitam gitu. Nah, ini jenis full semua, ini single origin. Ini sigara rutang. Sigara rutang semua. Sigara rutang semua ini. Sigara rutang. Sigara rutang itu yang jenis yang Gayo Sitalang, sih. Gayo jenisnya gayo ini. jenisnya gayo ya? Ya, maka cuman orang Medan karena memang ini gengnya dan bagus, dia bilang itu tadi sigara rutang, segera bayar utang. Iya. Jadi mungkin petaninya di sana pada nganyuk-nganyuk mungkin. Jadi kalau ini panen, Ya, bayar utang. jadi diandalkan dari ini bisa diandalkan. Satu pohon bisa menghasilkan berapa gram Pak dalam satu ini? Bapak pernah menghitung? Pernah. Ya. Kalau untuk satu pohon dari awal sampai akhir masa panen itu sekitar 3 sampai 4 kilo. Satu pohon? Satu pohon. 3 sampai 4 kilo? Basah. Basah? Ya, ceri. Wah, kalau gitu petani bisa segera bayar utang dong kalau gitu ya? Makanya sebut sigara. Kalau dirawat dengan benar, Pak. Ya. Dirawat dengan kalau nggak dirawat mah ada yang disebut mati ranting. Mati ranting itu sebelah Bapak itu ada tuh yang mati ranting, itu disebutnya overbearing. Overbearing itu Overbearing itu karena memang rakus, Pak. Rakus Pupuknya. pupuk. Ketika pupuknya kurang, Hmm, dan dia masa berbunga seperti ini, terus pupuknya kurang, mati. mati dia. mati dia sendiri. Kalau pupuknya pakai apa Pak? Kimia? Ya, Atau pupuk? enggak sih, saya sarankan kepada kawan-kawan petani di sini untuk menggunakan kotoran hewan kohe Ya. dari kambing, apa yang ada aja. Domba. Gitu dong. Karena kalau di kimia itu nggak bakalan ini Pak, Aroma. satu Pengaruh nggak? harga bakal jelek Pak. Hmm. Keduanya juga petani mahal. Oh Kimia iya. kan mahal. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Jadi harga kopi berapa nanti jatuhnya kalau pakai kimia? Ya, terus-terusan ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah Pak, 100% petani kelompok tani yang ada di sini dan kopi yang tadi kita minum itu organik. Organik ya. Nggak ada penyemprotan pakai kimia atau obat-obat pakai kimia. Semua pakai pupuk kandang. Kalau untuk insektisidanya dia untuk penyemprotan hama pakai apa? Kalau kelihatan ada serangan nih, tapi jarang Pak ya ada Ya. serangan. Paling pakai fungisida ya, Fungisida, pakai ya. fungisida aja. Biasanya kita tidak ada insek, tidak pernah ada insek. Oke, mungkin Kita itu aja. bisa lihat ke pengolahannya. Proses. Ya, ini kita sampai di tempat Ruang. pengeringan kopi atau panungusan ya kalau orang Sunda bilang Iya. di tempat panungusan kopi dari mesin itu masuk ke sini itu setelah dicuci baru dimasukkan ke sini biar tidak ada debu lah pakai plastik UV ini biar juga panasnya teratur. Dan ini kebetulan ada sedikit nih dibikin proses natural. Ini arabica dari beberapa jenis arabica. Jadi saya bikin natural aja karena memang nggak banyak produksinya untuk tahun ini. Ya ini mesin pulper di mana ini digunakan kalau untuk proses wash. Untuk proses wash dari ceri itu masuk ke sini, terus pakai mesin, terus difermentasi 1 malam, besoknya dicuci, lendirnya sampai bersih, baru masuk ruangan panungusan Pengeringan. pengeringan ini. Oke. Ini adalah mesin roasting. Mesin roasting ini kita menggunakan listrik dan gas untuk roastingnya atau pembakaran atau penyangraiannya di dalam tabung ini. Untuk memasukkan kopi yang sudah tadi di penjemuran dan sudah benar-benar kering dengan kadar airnya itu sekitar 11%, maka kita masukkan ke mesin roasting ini. Ya, setelah itu kita menunggu kurang lebih 20 menit itu dengan suhunya 200 derajat Celcius, dan setelah kita bisa mengontrol dari lubang pengontrolan seperti ini.
ini adalah untuk mengontrol kopi yang sedang di roasting atau disangrai di dalam mesin roasting ini. Kemudian setelah benar-benar roastingnya itu yang kita kehendaki, kemudian kita bisa mengeluarkannya melalui alat pengeluaran dari sini. Dan setelah itu ada mesinnya lagi, yaitu nanti ada mesin pendinginnya di bawah ini. Dan kemudian setelah itu kita baru bisa mengemas, dan kalau sudah kering, benar-benar kering dan sesuai dengan yang diharapkan, kita masuk ke ruang pengemasan atau produksi. Ini brewing awal nih. Ini prosesnya di medium, natural medium. Garamnya juga tidak terlalu murah. Wanginya tuh enak tuh. Ya. Sambil ngobrol. Banding 30 ini. Dengan rasio insya Allah nanti kita minum bareng-bareng. Bagaimana rasanya akan kita nikmati bareng-bareng juga. Itu P60. Ini sampai penuh nggak itu? Ya, Enggak ya? Saya setengah aja, Pak. Jadi kita 34 di rasio tadi saya pakai rasio 1:30. 130. Jadi ini saya untuk di bawah 300 ml air, berarti sekitar 200 ml air ini. Dengan suhu di bawah 90. 290. Boleh Pak diseduh Pak. Ya. Kita goyang biar lebih enak. Goyang dulu, Pak. Goyang dulu ya. Iya. Kita langsung closing nggak tahu Mas. Ya. Oke. Baik, inilah kopi Sukanegara yang bisa kita nikmati dari ketinggian di atas 1.800. Kita bisa menikmati 1.100, Pak. 1.100 ya. Ketinggian di atas 800 sekitar 1.000 sampai 1.100 ya. Ini kita bisa menikmati rasanya kopi Arabica yang sungguh luar biasa. Sungguh nikmat kopi Sukanegara. Mantap.